orang khawatir akan masa depan tuh hal yang lumrah ya. Even menurut aku orang yang sukses pun kayaknya mereka berbohong kalau nggak ada kekhawatiran akan masa depan gitu. Hai, selamat datang di Cerita. Halo. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol jujur. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan namaku Aida Prasasti Paraning Ratu, akrab dipanggil Sasti. Dan aku baru banget lulus kuliah. Dan saat ini kesibukan aku adalah sedang menjadi seorang host di beberapa program. How's your day? Was fun. Hari ini alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan saatnya aku ngobrol-ngobrol ya sama kalian. Jadi, kita akan mengangkat tema privilege. Dan kita langsung ke pertanyaannya. Seperti yang kamu ketahui, kamu adalah seorang anak public figure yang pasti sering banget dianggap kalau masa depannya udah terjamin dengan adanya privilege. Tapi definisi privilege menurutmu apa sih? Sebenarnya sepengetahuan aku, privilege itu sebuah keuntungan kan yang dimiliki karena punya status sosial tertentu atau jabatan tertentu. Dan ya menurut aku itu nggak salah, nggak ada yang menyalahkan juga sih sebenarnya. Tapi ya sebagai orang yang mendapatkan itu kiranya menurut aku bukan orang yang harus disalahkan. Tapi orang yang memang harus memanfaatkan privilege yang udah didapatkan itu dengan sebaik mungkin dan membuktikan kalau ya kamu pantas mendapat privilege itu gitu. Oke, apakah kamu setuju kata-kata privilege tersebut menguntungkan buat dirimu? Iya, setuju. Kenapa? Karena sebenarnya nggak begitu signifikan muncul di aku kayak gini ya. Konteksnya berarti kalau misalkan saya mendapatkan privilege dari ayah saya yang seorang public figure gitu kan. Menurut aku menguntungkan dalam berbagai aspek, lebih ke mungkin orang menilai aku sebagai seorang anak public figure yang mana akan bekerja di bidang si public figure ini dengan baik karena ayahku sudah terbiasa dalam bidang tersebut. Seperti itu. Jadi menurut aku ya menguntungkan. Oke. Karena ayahmu seorang public figure yang punya privilege, tapi kamu pernah gak sih ada rasa khawatir akan masa depanmu? Meskipun kamu tahu gitu, kamu adalah seorang anak yang punya privilege. Kiranya menurut aku orang khawatir akan masa depan tuh hal yang lumrah ya. Even menurut aku bahkan orang yang sukses pun kayaknya mereka berbohong kalau nggak ada kekhawatiran akan masa depan gitu. Karena ketahuilah sesungguhnya privilege yang aku dapatkan sebagai anak dari seorang public figure itu nggak membawa aku ke pekerjaan aku yang sekarang. Pas ayahku udah nggak ada, mana orang-orang yang menjanjikan itu? Gitu loh. Jadi gimana ya? Sebenarnya kayak emang diuntungkan sama hal tersebut. Tapi kadang ada ya loh yang orang dapat privilege tuh based on nih orang masih ada, nih orang masih hidup. Lo dapat kemudahan karena orang itu masih ada dan masih hidup. Gitu. Kecuali kalau misalkan emang ya dia orangnya benar-benar terkenal atau memang impactful banget untuk negara, ya gitu. Oke, seperti kita ketahui, ayahmu seorang Ki Joko Bodo, public figure. Apa satu bentuk dari almarhum yang bisa jadi inspirasi kamu untuk pilihanmu di masa depan? Oke, almarhum ayahku adalah seorang yang pantang menyerah, satu. Beliau itu sampai ada di titik dimana kalau kata orang-orang nih anaknya dapat privilege dari bapaknya, padahal sebenarnya ya ayahku untuk memberikan privilege kepada anak-anaknya, di baliknya itu membutuhkan pengorbanan. Dan ayahku melakukan pengorbanan itu ya untuk anaknya mendapatkan kelebihan di masa depannya, anaknya mendapatkan kemudahan di masa depannya, sehingga nggak merasakan apa yang ayahku rasakan. Seperti itu. Nah, salah satu sifat yang pingin sekali aku contoh dan menjadi sebuah sebuah
alasan kenapa aku mau sukses sampai sekarang adalah karena ayahku tuh selalu memprioritaskan keluarganya. Ayahku selalu memprioritaskan orang lain di atas dirinya sendiri. Walaupun dalam bukunya ayahku pernah nulis kalau nggak ada yang bisa dia percaya selain dirinya sendiri. Tapi buku ya balik lagi hanya tulisan. Sisanya adalah yang kita lihat bahkan sampai akhir hayatnya. Ayahku mau keluarganya tetap makan. Ayahku mau keluarganya tetap bahagia. Seperti itu. Jadi sosok pekerja keras yang perjuangannya tuh harus kubayar sama kesuksesan. Bukan pekerja keras yang ya aku tinggal nikmatin aja apa yang ayahku udah usahain. Itu berarti aku nggak memanfaatkan privilege itu sebaik mungkin. Tandanya sebenarnya aku nggak pantas dapat itu. Tapi ketika aku udah dikasih privilege, ya harus dimanfaatkan. Seperti itu. Dalam artian baik ya teman-teman. Kamu udah memulai masa depanmu dengan berkarir di dunia hiburan. Dan pasti banyak omongan-omongan dari masyarakat luas tentang dirimu yang gak terlepas dari latar belakang orang tuamu. Nah, Setuju. pernah gak kamu menuntut diri kamu untuk jadi sempurna seperti apa yang dikatakan banyak orang karena kamu mau memenuhi ekspektasi orang-orang? Pernah atau enggak menuntut untuk sempurna untuk orang lain? Dulu pernah. Tapi saya tahu itu hal yang melelahkan gitu. Jadi sekarang saya menuntut sempurna untuk diri saya sendiri. Tapi aku menyadari kalau namanya juga manusia. Mana ada yang sempurna, mana bisa menjadi manusia sempurna. Tapi ini sejujur-jujurnya. Di awal mungkin orang-orang mulai mengenal aku. Walaupun gak banyak juga. Tapi di mana aku mulai dikenali oleh beberapa orang tersebut atau banyaknya orang. Itu aku mencoba untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Kayak contohnya, ini anaknya Ki Joko Bodo kok nggak nerusin bapaknya. Bapaknya udah nge-build image paranormal semisterius seperti itu, anaknya malah sok-sok bahagia, dibuat senang. Padahal itu sebenarnya kepribadian saya memang seperti itu ya. Yeah. Awalnya saya mau merubah hal itu, tapi itu nggak nyaman sama sekali. Itu nggak sesuai dengan ekspektasi diri aku malah. Yeah. Jadi itu melelahkan. Pernah mencoba, tapi udah di fase aku capek sama hal itu. Gitu. Untuk semua kegiatan kamu, berat gak sih ngejalanin hari-hari penuh kesibukan? Dan pernah gak sih kamu punya ada perasaan gitu, mau berhenti dengan semua rutinitas yang sedang kamu jalani saat ini? Tentu. Pernah terlebih kayak ditinggal sosok orang tua, ditinggal, aduh capek banget jujur, harus apa-apa sendiri, udah gak bisa mempergantungkan hidup ke orang lain lagi. Karena orang yang sama ini membuatku bahagia, maksudnya membuatku tetap hidup dengan fasilitas-fasilitas itu udah gak ada lagi. Jadi harus mengandalkan diri sendiri, pasti adalah titik capek, titik jenuh. Dan aku menjalani itu, dan itu ku jalani. Tapi alhamdulillah aku punya sosok ibu yang mana kayak, kalau aku lagi ada di fase capek itu, pasti selalu aku curhatnya sama ibu atau enggak ke makam untuk ngomong sama ayah. Karena jujur guys, gak ada seorang bapak tuh berat banget. Apalagi beberapa hal yang emang tiba-tiba harus menjadi tanggungan kamu. Tiba-tiba kamu harus ngapa-ngapain, harus ya diri sendiri gitu. Kalau lu mau happy, mau bahagia, ya lo harus berjuang untuk hal tersebut. Nggak seenaknya kayak, ya aku mau ini, mau itu. Jadi bisa dibayangkan betapa capeknya, tapi ya orang pasti akan merasakan fase tersebut, akan merasakan fase di mana kalian harus bergantung pada diri sendiri. Jadi yang penting jalanin aja. Ini ada satu pertanyaan sih. Dengan semua bentuk privilege yang sudah kamu dapatkan, pastinya disertai kemudahan dan mungkin kesulitan. Tapi kalau kita lihat dari angle kemudahan, apa sih hal yang pernah kamu ekspektasikan tentang dirimu sendiri yang kata privilege tersebut bisa membantu ekspektasi kamu tersebut? Oke. Dari kecil, karena memang ayah saya bekerja di industri hiburan, maksudnya apa ya, media hiburan, saya punya kayak ekspektasi mau nih kayak
artis tertentu gitu. Tapi dulu bukan artis, dulu cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Saya dulu punya cita-cita menjadi seorang penyanyi, yang mana aku tuh punya ekspektasi kalau sebagai anak seorang public figure tuh akan dimudahkan segalanya. Tapi nyatanya enggak. Karena ya balik lagi, kamu harus nge-build itu sendiri. Setelah ayahku udah tiada, mana orang-orang itu yang menjanjikan, Sasti nanti masuk agensi saya ya, Sasti nanti saya orbitkan, Sasti nanti saya nana-nanakan. Nggak ada. Dan pekerjaan yang saya dapatkan selama ini, pekerjaan yang lagi saya jalankan saat ini, itu nggak ada dari ini orang dalam ayahku, nggak ada. Tapi aku nggak tahu ya pertimbangan, mungkin karena kamu anaknya seorang public figure, anak seorang public figure, jadi kamu diharapkan mampu seperti ini. Aku nggak tahu faktor itu. Tapi untuk saat ini, orang-orang yang menjanjikan ekspektasiku terlaksana pada masa lalu, itu sama sekali nggak membantuku dalam karir aku yang saat ini. Oke, jadi di depan kamu ada sebuah kotak, boleh dibuka? Ya, dibuka, keluarkan isinya. Oke, kamu boleh pakai karena ada sesuatu di sana. Oke. Halo Sasti. Sasti, Ibu berdoa untuk Sasti. Semoga Sasti sukses sampai tujuan. Ibu tahu kamu sering galak, sering judes. Ternyata kamu tuh adalah tegas. Kamu tuh sesosok orang yang udah dewasa. Ingat pesan ibu cuma satu, Sasti jadi anak yang membanggakan orang tua. Kamu ingat, ibumu cuma tinggal satu orang aja, ayahmu sudah ini. Kamu harus hati-hati bergaul sama siapapun, harus bisa menjaga diri. Jangan melanggar perintah Allah dan jangan melanggar hukum. Ibu, cuman itu pesannya. Aku semoga pasti aku tahu Sasti menjadi anak yang pintar, anak yang solihah, yang berbakti sama orang tua, walaupun memang kamu tuh seperti itu, kadang sok galak, sok sadis, tapi ternyata kamu tuh bertanggung jawab segalanya. Kamu sekarang menjadi tulang punggung keluarga, nak. Ibu berdoa kamu mudah-mudahan anak sukses ya nak ya. Ibu pesannya cuma satu, ibu butuh kejujuran kamu harus jujur. Ibu nanamkan, jangan gak jujur itu aja ya Sas ya. Kamu pasti udah dewasa, udah tahu mana yang baik mana yang buruk ya. Assalamualaikum Sas. Oke. Kamu tahu itu suara siapa? Ibu. Apa tanggapanmu soal pesan dan doa dari Mibu? Ini sebenarnya doa yang Mibu aku doakan kepada aku bahkan dulu dari ayahku masih ada. Aku jadi pernah, aduh sedih banget kok kalian bisa dapet ini sih dari Mibu. Ibuku tuh memang sangat mengutamakan kejujuran gitu. Jadi ya memang gimana ya, saya jujur hanya di segmen ini. Maksudnya, terima kasih. Aku speechless, jujur. Kayak tidak tahu kenapa kalian bisa mendapatkan ini. Tapi aku juga, FYI, beberapa waktu lalu aku sempat ada perdebatan gitu sama ibu aku. Mungkin karena pada saat itu aku ada di fase capek, aku di fase letih yang mana kayak, oh ternyata tanggung jawab itu segini banyaknya. Breakdown segala macem, tapi kayak ya itulah seorang ibu selalu support. Terima kasih ibu aku. Kayaknya apa yang aku usahain saat ini kayak peran aku aku nggak bisa menggantikan ayahku sih, tapi apa yang aku berikan kepada ibu ataupun keluarga saat ini tuh nggak bisa membalas
rasa sayang ataupun pengorbanan yang udah ibu lakukan kepada aku. Terima kasih udah menjadi orang yang selalu melihat warna asli dari diri aku dan selalu support, bahkan menerima saya, Sasti. Oke. Baik. Terima kasih Sasti sudah berkenan untuk datang dan berbagi tentang pendapatmu dari perspektif ini di Caritra. Semoga cerita kamu bisa menjadi inspirasi banyak orang yang mungkin memiliki masalah yang serupa dengan kamu. Terima kasih. Oh, terima kasih.